ini saya ingin bagikan satu cerita ya. Beberapa saat yang lalu ada seorang teman tanya saya, apa beda orang pintar dan orang cerdas? Saya bilang ke dia, berdasarkan apa yang saya baca, orang pintar itu diperoleh setelah lahir, sedang orang cerdas itu diperoleh sebelum lahir. Kemudian orang pintar itu lebih disiplin, lebih teratur, sedang orang cerdas itu lebih kreatif. Orang pintar selalu mengandalkan pengetahuannya, sedang orang cerdas selalu menggunakan logika dan juga pengetahuan. Kemudian orang pintar lebih berpikir panjang katanya, sedang orang cerdas lebih pendek berpikirnya. Dan yang terakhir, orang pintar itu selalu berpikir, orang cerdas itu selalu berusaha, selalu bertindak. Jadi paling tidak itu ada 5 hal teman-teman dalam membedakan orang pintar dan orang cerdas. Nah teman-teman, dalam menjalani kehidupan memang kecerdasan itu diperlukan ya. Diperlukan kecerdasan itu. Karena dengan kecerdasan kita akan lebih mudah atau lebih berhasil dalam menjalani kehidupan. Ada paling tidak ada 9 ya, kalau tidak salah ada 9 jenis kecerdasan. Kecerdasan verbal linguistik itu dimiliki oleh orang-orang yang pintar bicara, orang-orang yang pintar bahasa. Misalnya para presenter ya, presenter itu misalnya contohnya Najwa Shihab. Kalau saya ya Najwa Shihab itu lumayan bagus bicaranya. Nah kalau dulu saya pernah baca Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu memiliki banyak sekali bahasa yang dia kuasai. Nah orang-orang yang demikian disebut orang-orang yang cerdas verbal linguistik. Kemudian orang-orang yang cerdas logis matematis. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu ya, namanya Albert Einstein. Nah, Albert Einstein disebut juga orang yang cerdas logis matematis. Kemudian ada yang cerdas kinestetik jasmani. Kinestetik jasmani orang yang mengandalkan kemampuan tubuh atau fisik ya. Para olahragawan misalnya ya, kalau sekarang ini yang terkenal sekali yang pemain sepak bola Cristiano Ronaldo itu memiliki cerdas kinestetik jasmani. Jadi kemampuan atau fleksibilitas, kecepatan itu semua dimiliki dia. Kemudian kecerdasan spasial visual. Spasial visual itu dimiliki oleh mereka-mereka seperti arsitek, pelukis, seniman. Ya, kalau sekarang ini banyak sekali. Kalau dulu para pelukis itu seperti Leonardo da Vinci itu orang yang memiliki kecerdasan spasial visual. Kemudian kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal itu juga sekarang ini banyak sekali. Kalau dulu setahu saya itu kayak Ludwig van Beethoven itu bisa membuat lagu dan bisa mengaransemen nada. Kemudian orang yang memiliki kecerdasan naturalis. Orang yang memiliki kecerdasan naturalis ini misalnya mereka yang suka kepada alam sekitar ya. Misalnya orang yang suka pada tanaman, orang yang suka pada binatang-binatang peliharaan, atau ada yang misalnya melatih sebagai pelatih ikan ya, ikan lumba-lumba ya, atau ada orang yang bisa memanggil burung atau memelihara burung liar ya. Kalau mungkin nanti akan saya lihatin videonya atau fotonya. Kemudian orang yang cerdas secara intrapersonal. Orang yang cerdas intrapersonal ini misalnya dulu itu kalau tidak salah Lao Tzu ya, teman-teman mungkin pernah baca juga. Nah, dia berkembang dari dalam. Orang-orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal itu para filsuf, para pemikir ya,
ya dia berkembang dari dalam. Kemudian kecerdasan interpersonal adalah orang-orang yang pintar dalam hal berhubungan secara sosial ya. Kemudian yang terakhir kecerdasan eksistensial. Eksistensial itu kecerdasan, disebut juga kecerdasan spiritual. Jadi mereka seperti pemuka agama ya, itu memiliki kecerdasan spiritual. Nah, dari 9 kecerdasan ini itu disebut kecerdasan intelektual ya. Disebut kecerdasan intelektual. Tapi teman-teman, itu tidak cukup sebenarnya. Jadi ada kecerdasan lain, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini sangat penting teman-teman ya. Kecerdasan emosional misalnya kesadaran diri, kontrol diri, rasa empati, kemampuan sosial, dan motivasi. Motivasi itu penting juga ya, karena tanpa motivasi orang juga tidak akan bisa berkembang atau bisa loncat lebih jauh. Jadi pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa ada 2 hal selain yang diajarkan tentang kecerdasan ya. Selain kecerdasan, orang menguasai banyak kecerdasan, orang itu lebih mungkin untuk menjadi sukses. Tapi itu tidak cukup teman-teman. Kecerdasan intelektual harus diikuti juga dengan kecerdasan emosional. Dan yang satu yang lebih paling penting adalah, walaupun kita sudah memiliki banyak kecerdasan, tapi paling penting juga satu adalah tentang motivasi. Motivasi itu sangat penting, dan motivasi itu harus disertai juga atau harus dipelajari juga atau diuji lewat kompetisi ya. Kita akan mendapat nilai yang lebih jika kita berkompetisi. Contoh aja, orang yang main sepak bola, orang yang main bulu tangkis, orang yang main segala macam permainan. Bahkan negara juga berkompetisi, negara kita berkompetisi dengan negara lain. Jadi kompetisi itu penting, itu menjadi tolok ukur kemajuan kemampuan kita untuk berkembang lebih jauh. Oke, sahabat, itu aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Ikuti terus di Sasahara Channel.